Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat SKB Wassalim, para pemirsa TV Kader Bangsa. Seperti biasa, siang ini, Jumat siang, kita selalu kuliah. Kuliah tentang hal yang berbau kebaikan. Jadi, bagaimana kita bisa membangun kader bangsa, merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi influencer yang lebih baik. Ya, intinya kita ingin mencoba kita melakukan perubahan-perubahan diri lah. Ini kan konsepnya bagaimana kita berkontemplasi melalui teman-teman yang punya segudang pengalaman gitu ya, seperti Pak Ubedillah, Pak Heri ya. Gitu ya Mas Heri ya, kira-kira. Saya mah ini aja Pak, ngikut aja Mas Gus aku. Ya, memang seperti kemarin yang saya sampaikan ya, saya kok tertarik untuk bicara tentang bagaimana kita membangun kebahagiaan di negeri ini gitu Pak ya. Karena konsepnya ketika saya membaca atau mengikuti seminar tentang metaverse itu saya nggak bisa tidur, agak stres juga gitu, bukan stres nih, malam juga. Ini digital belum selesai sudah masuk hal baru. Selamat datang Pak Bambang, ini senior kita juga, Pak Rohibat. Jadi metaverse ini menjadi sebuah hal yang mau tidak diikuti nanti kita ketinggalan. Mau diikuti kok kayaknya nggak nyampe gitu punya. Nah, ini menjadi menarik gitu ya. Karena kondisinya metaverse itu kayaknya ya wajib kita masuk gitu. Kalau nggak masuk kita menjadi objek saja. Nah, ini menarik sehingga sampai sekarang saya juga bingung. Ini belajarnya dari mana di metaverse? Karena kita kan belum banyak yang menggunakan itu ya, platform itu. Tapi katanya tidak lebih dari 3 tahun ke depan itu sudah menjadi booming di dunia, termasuk Indonesia. Ya, waduh, saya bilang ini gimana kita? Apakah SKB tidak cocok ini ngomongin soal? Kita baru malah kebalik Mas Gus. Mas Gus, gimana? malah kebalik, justru dibutuhkan. Iya, karena metaverse akan menimbulkan goncangan, itu memerlukan pegangan SKB gitu. Jadi menurut saya tidak akan kebalik karena dia akan membuat goncangan yang luar biasa. Terus apa lagi Mas Gus tuh yang metaverse? Iya. Jadi dengan metaverse itu kan diharapkan nanti semua orang bisa hidupnya itu dengan kacamata tebal itu, wah, bahkan ke depan itu begitu anak lahir kecil ya, begitu lahir itu sudah ditawarin dokternya mau pakai chip enggak katanya. Dan chip itu seperti sudah masuk tadi, dia bisa melihat seperti pakai ini kacamata itu yang bisa 3 dimensi. Walah, luar biasa. Nah, ini menjadi renungan kita juga ya. Kaitannya betul bahwa apapun yang terjadi di dunia ini tetap kita harus punya bangunan kuat tentang karakter. Ya. Selamat join nih Pak Harto, terima kasih Bu Ninu ya, Pak Iwan, Pak Yus, Pak Nanang. Untuk kita santai-santai siang saja, tapi santai tapi berisi lah. Ya. Ini ada Pak Bambang ini, Mas Bambang, Pak Bambang Raja ini ternyata pernah dalam 2 perusahaan yang sama, tapi dalam waktu yang berbeda. Ternyata beliau pernah di Mustika Ratu dan pernah di Majalah Tempo. Ternyata orang hebat ini Pak Bambang ini. Nanti kapan-kapan Pak Bambang isi juga lah ya di arena ini. Dan beliau bukunya mantap Mas. Nah, ini saya promosikan nih. Ini wajib dibeli nih. Bukunya namanya Empati. Nah, nanti Bapak boleh Mas. Ini luar biasa. Bukunya bagus sekali. Nanti kapan-kapan Pak Bambang isi evaluasi tentang empati. Ini bagus sekali. Iya Pak. Siap, Pak. Baik itu Bapak-Bapak sekalian. Nah, siang ini kita mau mencoba, kemarin sebetulnya
sudah di-launch di grup ya, bahwa kita akan menyampaikan atau mendiskusikan tentang menundukkan nafsu workaholic ya. Waduh, workaholic ini dengan kecerdasan hati. Jadi saya kira banyak yang mungkin termasuk Pak Bambang ini workaholic juga. Kalau melihat prestasi pengalamannya ya. Kalau saya enggak lah. Kalau Pak Heri mungkin termasuk orang yang workaholic ya. Kalau saya santai-santai saja. Ya. Tapi benar, ini masalah workaholic ini luar biasa ya. Saya pernah kerja di perusahaan dulu yang disebut dengan Jaya Group, Pak Bambang. Itu luar biasa sekali. Bos-bos saya itu kalau bilang saya itu nggak pernah tidur lebih dari 4 jam setiap hari. Wah, jadi pulang jam 11 malam sampai jam 2 malam, pagi-pagi 7:30 sudah nongkrong di mejanya. Kita waktu itu menjadi staff dari bingung, waduh nggak punya udel gitu ya. Wah. Tapi betul, tapi ternyata terjadi ketidakseimbangan antara karir dan kehidupan keluarga. Ini yang saya pernah amati. Sukses di karir, tapi tidak sukses dalam bangunan keluarga. Itu yang saya pernah lihat gitu ya. Oh, ya duitnya banyak, tapi kalau sakit-sakitan kan susah. Ya harmonis. Sekarang bos-bosnya itu masih ada, Pak Bos? Masih hidup maksud saya? Sudah ada yang meninggal. Banyak yang sudah meninggal. Ya. Itu karena terlalu kerja keras ya, nggak enjoy kita. Kalau maka itu kalau siang-siang ini ya selalu siang selalu kita enjoy saja dengan melihat pemikiran-pemikiran yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk itu pada siang hari ini sengaja idenya sebenarnya dari Pak Anwar juga, Pak Ubedillah sebagai heart intelligence spesialis yang sudah menggali terkaitan antara kecerdasan hati dengan pekerjaan yang begitu berat gitu ya. Bagaimana menjadi manusia yang seimbang. Maka untuk itu kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Ube dan nanti kita diskusikan barangkali yang perlu kita diskusikan dan kita tanyakan apa yang perlu kita tanyakan. Kira-kira demikian. Baik, untuk itu saya serahkan pada Pak Ubaidillah Anwar sebagai pelatih pada siang hari. Monggo, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk para kader SKB dan pemirsa TV SKB dimanapun berada. Saya setuju dengan tadi himbauan Pak Gus. Yang ini kita santai tapi berisi gitu Pak Gus ya. Mudah-mudahan gitu Pak Gus ya. Ya. Ya teman-teman sekalian, topik yang kita bahas siang ini tidak saja penting menurut saya Pak Gus, tapi juga aktual ketika ini kita kaitkan dengan disrupsi teknologi yang sering kita bahas di sini. Dan lebih aktual lagi ketika kita kaitkan dengan tadi itu, metaverse tadi itu. Gitu. Kenapa ini sangat aktual? Karena semakin maju teknologi, semua orang semakin banyak mendapatkan fasilitas untuk berkomunikasi, bekerja, belajar, berbisnis dengan siapa saja di dunia ini dan batas waktunya tidak ada. Dan itu sangat menggoda untuk melakukan kesibukan-kesibukan yang membuat kita perlu bertanya. Ini yang saya lakukan ini Pak Gus tadi gila kerja atau pejuang pekerja keras. Nah, isu yang di dalam literatur tentang workaholic itu kan itu apa yang bisa membedakan seorang yang terkena workaholic dengan orang yang work engagement, pekerja keras atau pejuang keras dan orang yang keranjingan kerja kira-kira gitu. Nah ini perlu kita gerayangi ke diri kita masing-masing, kita audit ke diri kita masing-masing. Kenapa? Karena seringkali bedanya itu teman-teman bukan di dohirnya, bukan di penampilan dohirnya, bukan di atribut fisiknya. Sama seperti syirik dalam agama, itu bukan di dohirnya, tetapi di bagaimana batin itu berdinamika, lalu dampaknya itu yang kelihatan. Nah, disitulah kenapa orang luar itu kadang-kadang sulit mengidentifikasi. Dan kitalah yang perlu mengidentifikasi, gitu ya. Saya tadi menganalogikan kayak syirik.
Jadi belum tentu kalau orang itu pagi, siang, sore di kantor itu workaholic, belum tentu. Bisa jadi dia nggak punya rumah, kan bisa saja itu, Pak Heri. Bisa saja di rumahnya nggak ada wifi-nya di kantor. Bisa saja kan, di rumah nggak ada wifi. Nah, gitu. Jadi tidak bisa dilihat dari zahirnya. Atau sama orang syirik itu nggak bisa disebut orang punya keris, makan di kuburan itu syirik. Bisa jadi itu tempat yang indah untuk membaca buku atau apalah gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita kenali sebetulnya karakteristik psikologis atau rohani dan apa dampaknya bagi kehidupan kita itu yang paling mendasar. Nah, berbicara karakteristik rohani ini, saya ingin memberikan highlight secukupnya saja. Nanti bisa dilanjutkan oleh para senior, para kawan-kawan saya di sini nih. Ada Pak Heri, ada Pak Raja, macam-macam nih bisa melengkapi pembahasan ya untuk mendiskusikan ini supaya terjadilah santai tapi berisi tadi ya. Secara umum, ciri-ciri yang mudah kita bisa audit itu pertama ketika seseorang kehilangan keseimbangan untuk mengatur kehidupan di wilayah lain yang penting. Misalnya kehilangan keseimbangan mengontrol kesehatan. Kan semua orang di dunia ini pasti melihat kesehatan penting. Ketika kesibukan kita membuat kita lupa akan kesehatan, akan keluarga, anak, suami, istri, atau keluarga dalam pengertian yang lebih luas, maka kita perlu mengerim, jangan-jangan itu kita keranjingan kerja. Ya. Itu kesehatan ya. Jadi kata kuncinya adalah kehilangan keseimbangan. Kan hidup ini dibangun dari pilar keseimbangan. Kalau keseimbangan itu kita abaikan, maka keseimbangan itu protes. Protesnya apa? Rumah sakit itu biayanya mahal. Terus macam-macam lah kalau sudah bicara penyakit. Nah, situ. Yang kedua, kehilangan ketertarikan terhadap hal-hal penting lain seperti hobi ya. Mungkin ada yang hobi baca, hobi musik dan seterusnya. Ketika kita terputus hubungan kita dengan hobi dan hal-hal lain ini tadi, itu perlu kita waspadai. Jangan-jangan kita terkena workaholic. Nah, yang ketiga, nah ini yang sering ditemukan dalam riset-riset, dan ini yang penting menurut saya ini ya, produktivitas. Jadi sibuk toh, tapi nggak menyelesaikan masalah gitu. Ya pagi berangkat pagi-pagi, malam baru pulang, tapi banyak problem kreditnya nggak tercover, banyak masalah yang muncul. Jadi tidak ada produktivitas. Ini yang kerap dibahas oleh para ahli. Bedanya dengan pekerja keras itu dia menghasilkan sesuatu. Ada produktivitas, ada achievement. Tapi kalau workaholic itu hanya sibuk. Istilahnya Thomas Alva Edison itu kalau nggak salah keracunan desakan. Jadi dia terkena keracunan yang semuanya itu urgent, padahal nggak ada solusi apa-apa yang dihasilkan. Nah, yang terakhir itu persoalan kebermanaan dan kebahagiaan hidup. Jadi bekerja tapi nggak bahagia, atau tidak sibuk tapi nggak bahagia, atau tidak menemukan makna apa sih yang saya dapatkan dari kesibukan ini. Sehingga lama-lama menekuni kesibukan tertentu bukannya malah growing up, makin matang, tetapi hanya mendapatkan growing old, makin lama makin tua saja, tapi tidak growing up, tidak berkembang kematangan dia meresponi persoalan, ya berkontribusi dan seterusnya. Nah, itulah ciri-ciri mendasar yang nanti bisa diperluas lagi, diperdalam lagi oleh orang-orang teman-teman di sini. Nah, selanjutnya apa yang menjadi sebab atau pemicu dari workaholic ini, atau apa yang tepat itu keranjingan kerja atau gila kerja terserah, tapi intinya itu kehilangan kontrol terhadap kesibukan tertentu yang membuat orang itu merasa terpaksa harus menjalani kesibukan tertentu. Tentu sebab-sebab eksternalnya sebagai pemicu banyak. Tadi Pak Kus sudah menyebutkan salah satunya itu iklim kerja. Jadi sistem sosial tertentu bisa menciptakan orang keranjingan kerja. Temannya begitu, terus di kantor itu aturan yang tidak tertulisnya begitu ya. Terus godaan teknologi, tekanan dan seterusnya, itu sebab-sebab eksternal yang tak terhitung lah intinya. Tetapi kalau kita balik ke sebab-sebab internal yang paling mendasar, saya melihat ada 3 ini Pak Kus yang paling mendasar yang bisa kita jadikan alat untuk mengaudit. Yang pertama, ini saya baca di salah satu artikel hasil riset di American Psychology Association. Jadi dia menemukan dari riset-riset yang dia lakukan itu motivasi yang paling mendasar malah. Kalau pekerja keras itu motivasinya adalah achievement, prestasi, visi,
dan passion. Jadi dia bekerja keras untuk mencapai target-target prestasi tertentu. Ini sebaliknya bagi orang yang terkena keranjingan kerja, katanya. Motivasinya adalah tension, katanya. Tekanan, katanya. Di sana ada tekanan, maka saya mengalihkan tekanan saya ke sini. Jadi pelampiasan. Gitu. Ya. Saya pernah telepon orang, Pak Heri, jam pagi, jam 5 saya udah bangun supaya nelpon dia, udah berangkat ke kantor, katanya. Saya telepon ke kantor, masih di luar, gitu ya. Saya telepon jam 9 malam di rumahnya, agak belum datang Pak, katanya. Padahal ini orangnya gimana cara ngatur hidupnya? Dia ada tension. Di kafe kali. Ya mungkin Pak ya. Ini kalau ini nggak bisa ngatasi tentang apa sih yang nagih hutang itu atau siapa atau gimana wallahu alam ya. Tetapi intinya ada tension, ada tekanan gitu, bukan achievement. Nah itu yang ditemukan dari riset. Nah ada istilah spiritual yang mendasar kenapa orang itu bisa kehilangan kontrol. Salah satunya adalah krisis komunikasi dengan diri. Istilahnya dia connection. Jadi dia kurang bertanya dengan dirinya sendiri. Apa sih yang saya lakukan ini? Nah, krisis koneksi diri. Karena itu semua peradaban, semua agama punya fasilitas kepada warganya, kepada umatnya untuk melakukan koneksi diri. Bahkan kalau kita larikan ke Islam, misalnya sholat itu esensinya adalah building self-connection. Membangun koneksi diri. Supaya apa? Supaya orang itu bertanya, ini yang saya lakukan ini hasilnya apa ya? Tujuannya apa ya? Ini benar nggak sih? Nah, kira-kira gitu. Mengganggu yang lain nggak sih? Mengganggu keluarga nggak sih? Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang terhubung dengan dirinya. Itulah self-connection yang membuat orang, jika orang itu jarang melakukan koneksi dengan dirinya, dia bisa kebablasan. Dia nggak tahu kapan yang diinjak remnya, gasnya itu nggak tahu. Nah hari ini semua orang dengan sangat mudah terfasilitasi untuk ngomong dengan orang lain, tentang orang lain, mengenai orang lain. Sosial itu. Tapi jarang ngomong tentang dirinya dengan sendirinya dan hanya berdialog dengan diri. Nah ini memang tantangannya ke sana ya. Media sosial itu media untuk menyatukan kita dengan orang lain. Meskipun mudah sekali terkadang menjadi media asosial. Kalau di Facebook kita itu ya. Itu. Jadi kurang terjadi hubungan dengan diri. Nah, yang terakhir ini yang dibahas di training-trainingnya Pak Kus, Pak Heri, Pak Raja ini ya, strategi. Jadi orang tidak bisa menerapkan strategi hidup atau tidak punya ilmu mengenai strategi hidup. Kan di training-training manajemen itu kan ada goal setting, ya kan? Ada self-efficacy, self-effectiveness, ada time management, ada managing action dan seterusnya. Semua tool ini kan strategi ilmu pengetahuan bagaimana menghantarkan orang agar tidak sekedar maju di pekerjaan itu, tetapi juga bahagia dan juga seimbang. Nah, ketika orang tidak tahu strategi-strategi ini bisa jadi dia nabrak haluan tadi itu. Jadi mengalami workaholic secara kebablasan. Itulah sebab-sebab internal yang bisa kita telaah dari temuan sains, petunjuk spiritual dan praktek hidup. Lalu solusinya bagaimana ini? Nah, tentu untuk solusi organisasi itu perlu pembahasan bab lain, Pak Gus ya. Kita bahas dulu solusi-solusi yang bisa kita lakukan dengan diri kita di wilayah kita. Nah, saya sering menggunakan dengan istilah kecerdasan hati. Maksud saya dengan hati ini, hati adalah organ yang paling menentukan di dalam pemerintahan jiwa manusia. Nah, saya ingin kasih pembukaan dulu mengenai hati ini, Pak, Bapak-bapak. Kalau kita bicara hati dan otak berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan pendapat kita sendiri, orang bisa berbeda pendapat ke tingkat yang tidak bertepi. Siapa sih yang lebih penting dalam organ jiwa kita itu? Otak kita apa hati kita? Kan begitu perdebatannya. Tetapi perdebatan itu akan berhenti ketika kita menggunakan referensi yang sangat kuat. Satu, petunjuk kitab suci agama-agama, dalam hal ini kalau yang saya pakai itu Al-Quran, ajaran para nabi, nabi siapa saja. Kedua, riset scientific riset tentang jantung. 4 adalah pengalaman manusia. Yang kelima adalah temuan spiritual discovery para praktisi spiritual. Jadi 1000 tahun yang lalu itu para praktisi spiritual sudah menemukan apa sih yang organ mana sih yang paling menentukan dalam jiwa manusia? Semua mengarah kepada satu, your heart.
Hatimu adalah hakikat dirimu. Udah itu. Jadi baik penjelasannya yang paling panjang itu begini. Otak, tangan, dan seluruh organ yang ada di sini sesuai dengan perintah hati. Makanya dalam riset HeartMath Institute itu, dia menemukan secara saintifik bahwa heart is global coordination. Jadi global ini yang mengatur itu jantung ternyata. Jadi otak itu banyak menerima komunikasi dari jantung. Itu kalau dari riset ilmiahnya. Kalau di Al-Quran, di hadis, di ajaran para nabi, di spiritual discovery itu udah selesai. Hatimu adalah raja dalam pemerintahan jiwamu. Artinya apa? Semua persoalan itu berangkat dari hati, dan dari hatilah otak itu bisa menemukan berbagai mengaktifkan berbagai gelombang. Tadi ada gelombang gamma, ada gelombang alfa, delta, dan macam-macam itu menerjemahkan apa kondisi hati. Oke. Jadi kecerdasan hati itu apa? Bagaimana kita mengoptimalkan seluruh kekuatan hati, itulah yang mungkin simpelnya bisa kita pahami sebagai kecerdasan hati. Nah, bagaimana kecerdasan hati ini kita gunakan untuk mengatasi workaholic ini, yang sumbernya tadi kurang kontrol, kira-kira begitulah ya. Nah, yang paling mendasar ketika kita ingin mengaktifkan hati, itu memenuhi dada kita dengan kesimpulan-kesimpulan yang apresiatif. Contoh, saya ternyata menemukan WOW dalam hidup saya. Wow, jadi kesimpulan apresiatif di sini itu. Saya menemukan WOW di pasangan saya menemukan WOW di tempat kerja saya menemukan WOW pada orang-orang penting di saya. Sehingga dada kita itu terpenuhi apresiasi-apresiasi yang powerful. Kalau di risetnya itu ada 4. Mereka bisa membuktikan 4 hal ini kalau dilakukan manusia berubah itu ritme dan mode darahnya. Apa itu? Appreciation, compassion yang tadi tulis Pak Raja, empati tadi, kasih sayang, peduli, dan syukur. Ketika orang mengeluarkan 4 hal dari hatinya, maka berubah jantungnya, peredaran darah. Nah, ini riset. Nanti bisa dibuka di HeartMath Institute itu. Dengan 4 tadi, maka terjadilah koherensi. Hubungan yang sangat bagus antara kepala dan dada. Apresiasi. Ya. Tapi ada syaratnya Pak Gus, Pak Heri. Apresiasi compassion itu harus dilakukan di ruang rahasia. Ini syaratnya yang sering lupa kita. Maksudnya gimana rahasia itu? Kita berkomunikasi dengan diri kita dan menyimpulkan sendiri dan hanya didengar oleh diri kita sendiri. Kebanyakan orang kan ngomong dengan mulut, dengan speaker keras-keras untuk kemudian diupload di Facebook. Ini masalah. Bukan berarti itu salah, tetapi itu kurang berdampak kepada perubahan internal. Jadi perubahan jiwa kita belum gitu. Nah, jadi introspeksi harus introspeksi, tapi menyimpulkannya secara rahasia. Oh, saya menemukan WOW di pasangan saya misalnya. Kalau itu kita lakukan di ruang rahasia sendiri, kan berubah langsung mode di kita. Saya menemukan sesuatu yang sangat saya apresiatif di pekerjaan saya, di karir saya. Tapi ngomongnya sendiri, kalau ngomong di orang lain kurang, gitu ya. Nah, ngomongnya dengan diri sendiri lalu disimpulkan di hati. Disitulah energi yang disebut koheren itu muncul. Nah, sebelum riset ini muncul, di agama misalnya di Islam, itu ada yang disebut zikir. Jadi zikir itu bukan ngomong kemudian dispekerkan, enggak. Itu zikir di kelas bawah banget. Yang tinggi itu mengingatkan hati. Ketika dia mulai bergeser. Dengan apa? Dengan kalimat apresiatif persis seperti hasil riset tadi. Contohnya subhanallah itu I find my way, my woe. Subhanallah itu kan artinya bahasa Arabnya kan maha suci. Tapi aplikasi dalam kehidupannya kan saya menemukan wow di rumah sakit tempat saya kerja. Ini untuk Pak Suwarno. Saya menemukan wow di training-training untuk Pak Kus. Saya menemukan wow di profesi saya, untuk yang lain-lain. Jadi ketika kita menemukan subhanallah, wow tadi, maka di hati kita ada apresiasi. Alhamdulillah itu yang sering dibahas Pak Saka ini ya. Pak Gus, Pak Saka itu kan bugar, itu kan alhamdulillah. Saya sudah memiliki Pak Sal ya. Mentalitas berlimpah. Saya punya modal yang cukup untuk bahagia dan maju, tapi ngomongnya jangan ke orang lain atau pakai speaker gitu, ngomong dengan diri sendiri.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu kan zikir. Itu tadi itu appreciation, compassion, care, and peduli itu syukur, itu ya gratitude itu bisa mengaktifkan energi hati. Ya. Nah pertanyaannya kan gini mungkin, Pak, hubungannya dengan workaholic apa Pak? Gitu kan? Kan itu yang kita bahas ya. Ya. Dengan mengisi dada kita apresiasi, syukur dan seterusnya itu 4 tadi, maka setiap orang akan punya energi berlimpah untuk mengontrol dirinya. Nah itu yang paling dasar. Jadi kekuatan kontrol itu gimana? Ketika hati kita diisi energi positif. Begitu orang itu mengisi hatinya dengan kecewa atau sedih, kecewa, marah dan seterusnya, secara otomatis kontrol hati itu hilang dia, di luar kontrol. Karena itu otak dan perilaku kita bisa ngapain saja gitu. Nah, orang menyebutnya dikuasai iblis atau setan, dikuasai hawa nafsu, tapi sebetulnya yang terjadi adalah kita kehilangan kendali. Kapan kita kehilangan kendali? Ketika ruang dada kita diisi oleh emosi negatif, itu bahasa kita hari ini. Sehingga ada yang mengatakan ilmu itu tidak berguna kalau orang itu dikuasai amarah. Mau profesor, doktor, psikolog, kiai, ustadz, ketika dia marah, hilang ilmunya seketika. Bahkan dalam sejarah para nabi itu ada anaknya nabi yang nakal sampai membunuh saudaranya. Simple, itu kan fakta sejarah. Kenapa? Karena dikuasai oleh iri dan dengki, kira-kira gitu ya. Jadi agama, moral, karakter dan seterusnya itu hilang seketika ketika orang dikuasai iri dan dengki. Dan ini klop dengan riset-riset psikologi. Apa itu? Banyak orang yang kehilangan karakternya, Pak Agus. Kenapa? Karena dia memimpikan mobil yang terbaik di parkiran itu harus mobil saya, katanya. Itu. Jadi pendidikan karakter yang disiapkan oleh perusahaannya, oleh Pak Heri ini gagal. Kenapa? Orang dikuasai oleh iri dan dengki. Kenapa? Ini mobil di kantor ini yang terbaik harus mobil saya. Yang lain harus lebih jelek dari saya. Jadi nafsunya dikuasai ini ya. Nah, itu. Jadi itulah rahasia kenapa hati itu harus dipenuhi dengan apresiasi, dipenuhi dengan compassion, kasih sayang tadi, dipenuhi dengan cahaya tidak ada Tuhan selain Allah tadi, ya, compassion, gratitude, appreciation itu supaya kita punya kendali kontrol terhadap diri kita. Pak, tapi kan di luar ada masalah. Oh yes. Bahwa ada masalah di kantor kita, ada masalah di orang-orang teman kita, ada masalah di pekerjaan kita, ada masalah di manajemen, yes. Tapi bagaimana Pak supaya apresiasi kita nggak hilang di dada? Put it on your heart. Masalah, problem dan seterusnya jangan sampai masuk ke hati, letakkan di pikiran. Karena memang Tuhan mendesain pikiran sangat ahli untuk memberi solusi kepada masalah. Kira-kira gitu. Bahkan di sini ada Pak Abu Ali nih ya. Beliau punya rumus yang keren lagi Pak Gus ini. Put problem on the table katanya. Ya, kalau kita berhasil meletakkan problem di meja, sementara hati kita tetap memberi apresiasi, kita punya energi besar untuk mengalahkan problem di atas meja itu. Gitu. Saya tadi pakai Khalil Gibran. Jadi bahasa Arabnya itu gini Khalil Gibran itu. Bil qalbi nuhibbu wa bil aqli nakrahu, itu artinya begini, gunakan hatimu untuk mengeluarkan energi positif saja, apresiasi, syukur, iman, ya, cinta dan seterusnya. Tapi gunakan otakmu untuk solving your problem. Itu. Jangan sampai problem itu masuk ke hatimu kan. Kenapa? Karena membebani. Sehingga semua agama itu punya mekanisme bagaimana mengeluarkan beban dari hati itu dengan memaafkan. Memaafkan itu kan bukan menghilangkan kesalahan kan, tapi mengeluarkan beban ini dari hati. Yes, itu satu. Jadi apresiasi hati itu sangat berguna untuk melit diri kita punya kontrol. Yang kedua, ada bahasa ilmu pengetahuan Pak Gus yang diambil dari praktek manusia di semua agama, di semua peradaban. Bahasa ilmu pengetahuannya itu self-talk. Berbicara dengan diri sendiri pada saat sendirian tentang diri sendiri. Lalu untuk mengevaluasi diri. Di Jawa dulu namanya semedi lah, apalah. Nanti di Arab itu ada uzlah lah, ada kholwat lah. Nanti di Barat itu ada meditation lah, ada reflection lah, ada macam-macam istilahnya. Tetapi esensinya kan satu. Semua istilah itu ingin memfasilitasi manusia bagaimana dia punya self-talk yang cukup.
Kenapa dengan self-talk yang cukup itu orang terhindar dari hal kebablasan? Karena dia tahu ngeremnya kapan, ngegasnya kapan. Oh, saya ini nggak seimbang nih, kesehatan saya hancur ini tahun kemarin, saya harus seimbang. Ketika orang tidak menaruh self-talk, dia kebablasan. Itu ya. Jadi pentingnya self-talk itu yang sehat tapi di psikologi ini ya. Nah, yang selanjutnya itu pembekalan terhadap strategi hidup tadi bagus. Mungkin yang dibahas di training bagus kan luas ya. Tapi yang bisa kita sampaikan di sini nanti bisa diteruskan yang lain itu goal setting, membuat tujuan itu. Kan secara SDM kan kita diminta untuk membuat tujuan di beberapa wilayah yang penting. Misalnya karir Anda, kesehatan Anda, keluarga Anda, pengembangan ilmu Anda, skill Anda itu kan perlu ada tujuan yang clear. Bahasa yang sering kita pakai kan SMART goal, ya, spesifik, measurable dan seterusnya itu. Ini penting supaya apa? Sebagai spion kita. Oh, di tahun ini yang perlu saya tingkatkan ini, prioritas saya ini itu adalah saya mengutip ungkapan profesor siapa yang disebut Bapak manajemen Drager, Pak Heri ya, Profesor Drager ya. Bapaknya manajemen itu ya. Goal setting and planning is not takdir. Itu bukan takdir Anda memang gitu ya. Tetapi itu bantuan agar Anda menjalani hidup supaya lebih seimbang, supaya lebih teratur. Jadi pakai goal setting. Nanti kalau pengen lebih dalam ikut trainingnya Pak Agus kan banyak itu udah goal setting. Banyak banget itu. Ya. Tapi intinya perlu ada strategi penerapan self management. Ya. Nah, yang terakhir itu ini temukanlah lingkungan yang bisa mengingatkan hati kita. Contohnya yang paling real ya SKB. Udah itu kan mengingatkan hati kita, berbuat baik ya, mendorong kita menambah pemahaman dan seterusnya. Seringkali kita kehilangan kontak dengan diri sendiri itu karena kita terputus dengan komunitas-komunitas yang bisa mengingatkan pikiran dan hati kita gitu. Nah, komunitas itu kriterianya yang baik ini ada 3 sebetulnya kalau kita pakai acuan di agama. 1, komunitas yang mendorong kita kepada kebaikan. 2, komunitas yang mendorong kita untuk tolong-menolong. 3, komunitas yang mengibarkan panji persatuan. Jangan mengikuti komunitas yang malah mengacaukan Indonesia. Karena bisa menggelapkan hati kita. Jadi 3, nah, SKB terpenuhi semua. 1, mendorong kita untuk berkontribusi, berbuat baik. Dan kita selama ini menyiarkan persatuan, bagus kan? Ya, tidak ada perpecahan. Nah, itu ya. Jadi itulah gambaran dari saya, highlights cukupnya, nanti bisa diteruskan oleh teman-teman mengenai workaholic apa sih? Ciri-ciri yang paling mendasar di batin kita dan apa dampaknya. Kemudian apa learningnya, pembelajarannya sebagai solusi. Tentu tidak ada pembelajaran yang seperti orang minum obat. Jam 7 malam diminum, jam 6 pagi berharap flu-nya hilang sendiri gitu ya. Tapi ini learning. Learning artinya proses. Yang bisa jadi di tengahnya itu ada yang salah juga ya. Salah-salah nggak apa-apa, yang penting kan ada learningnya gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa diteruskan oleh teman-teman SKP. Terima kasih Pak Gus. Baik, terima kasih Mas Upay. Nah, ini kebetulan ada Kang Yudi ini. Kang Yudi ini juga pengamat keseimbangan hidup. Tak todong untuk bicara nih, karena kebetulan ikut. Dia ini belajar jauh-jauh dari negara pemangsam. Saya kira sebaiknya perlu di-share nih Kang Yudi di sini. Saya kasih waktu 10 menit lah Kang Yudi untuk eksplorasi. Gimana sih kalau kita ini antara workaholic dan mencapai keseimbangan hidup supaya kita lebih bahagia lah gitu ya. Intinya ke sana. Mungkin bisa di-share dulu apa yang tadi tentang gagasan-gagasan Pak Upay kan mengatakan bahwa perlu ada semacam kesadaran bahwa kita dalam posisi seperti apa, dalam menyadari adanya tantangan atau kesulitan, kita perlu ada kesadaran diri gitu ya, kemudian melakukan self talk ya, kemudian meditasi ya, saya ini harus apa ya, saya lakukan seperti apa, kemudian membuat goal setting, kan, yang terakhir tadi ya lingkungan yang baik yang perlu Anda gauli kan gitu. Yeah. Nah, ini
Coba, silakan Kang Yudi. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Kus. Salam sejahtera, salam sehat buat semua teman-teman ya di SKB. Maaf saya gabung tidak mulai dari awal ya, tapi topik heart intelligence buat saya sangat menarik ya. Karena saya sendiri melakukan latihan heart intelligence karena fakta saintifik ya. Nah, para ilmiawan di bidang psikologi dan self development ternyata hati itu memiliki kecerdasan juga, independent from the brain ya, terbebas dari otak. Sebagai faktanya bahwa hati itu memiliki kecerdasan adalah suatu syarat untuk organ tubuh kita disebut memiliki kecerdasan adalah adanya saraf neuron ya. Nah, di otak kita ada miliaran saraf neuron. Dan ternyata di tahun 91 para ahli jantung ya, yang dimaksud dengan hati dalam hal ini secara benar adalah jantung. Bahasa Indonesia kadang-kadang agak salah tafsir. Ya, hati itu limpa. Itu padahal liver. Wah, dia sakit hati. Secara medis hatinya itu liver. Tapi yang kita bicarakan di sini bekerja dengan hati secara benar adalah jantung. Ya. Nah, heart di sini dikualifikasikan memiliki kecerdasan. Ternyata di tahun 91 ilmuwan menemukan juga sel saraf neuron yang ada di dalam jantung kita. 40,000 specialized neuron. Sekitar 40.000 neuron khusus yang disebut sensory neurite. Oleh karena itulah mereka menyimpulkan bahwa tugas hati itu atau jantung itu bukan sekedar memompa darah, tetapi hati itu kalau kita gunakan, kita dengarkan, dia memiliki kecerdasan yang jauh lebih hebat daripada otak. Yang selama ini kita andalkan bahwa otaklah kecerdasan utama. Ternyata kita salah. Kenapa? Ini fakta ilmiah. Medan listrik, mereka ukur medan listrik yang ada di dalam brain atau otak dibanding dengan jantung, ternyata medan listrik yang ada di jantung itu 100 kali lebih dahsyat. The electric field, ya. The electric field produced by the heart is 100 times more powerful than it is in the brain. Itu nggak seberapa. Saya kaget ketika baca hasil ilmiahnya itu. Ternyata magnetic field, medan magnet produced by the heart itu sekitar 5.000 lebih dahsyat daripada otak. Nah, itu yang fakta menarik. Makanya ketika Pak Ubay menerangkan gratitude, compassion, care, and appreciation, kita fokuskan di hati kita, wah, energi kita itu kita sedang menarik, ya, menarik hal-hal yang kita apresiasi atau syukuri, itu 5.000 lebih kuat daripada kita bersyukur atau mengapresiasi dalam otak kita. Nah, itulah saya mulai, wah, kalau begini caranya kita harus menggunakan heart intelligence dong dalam keseharian. Itulah kenapa jawabannya, kenapa kita, mereka yang cerdas ininya dalam sehari-hari, tapi efek sampingnya adalah stres. Ketika kita menggunakan heart sebagai pemimpin dalam segala keputusan hidup kita, maka semuanya kita akan mendapatkan yang namanya time leverage sama action leverage. Karena powernya hebat. Jadi kita begitu satu action hasilnya massive. Dibanding dengan otak kita atau action only. Kita kadang melakukan massive action kok hasilnya
sedikit. Inilah kunci menuju do less and achieve more. Adalah menggunakan heart intelligence. Nah, itu ada latihannya, ada praktisnya. Salah satu key-nya adalah ketika, pengalaman saya, ketika saya urgent dan harus melakukan putusan dan memilih antara putusan 1 dan 2, saya pejamkan mata saya dan saya menyentuh dada saya. Saya meminta guidance-nya. Pengalaman saya 90% itu benar. Seringkali saya dalam situasi menunggu putusan orang, apakah dia jadi atau enggak, jadi atau dia. Saya consult dengan hati saya, wah ini jadi benar kenyataan. Kalau brain itu dia harus menunggu harus ada proof-nya, harus ada buktinya, harus ada resinya, baru dia yakin. Tapi kalau heart itu tidak usah, dia bisa mengetahui apa yang kita tidak lihat dan apa yang brain bisa konklusikan. So that's the power of heart intelligence. Oke. Mantap. Iya. Nah, sebelum kita lanjut, gimana Mas Heri? Ada yang mau sampaikan? Top, pokoknya 2 top ini, jadi saling melengkapi. Saya kewalahan ini nyatet beberapa poin. Tapi Pak Raja nih barangkali ya ada statement terkait dengan ini Pak Raja, boleh juga, monggo. Terima kasih. Luar biasa kita pembicara hari ini. Bapak, maaf. Ini belum pertanyaan loh dari Bapak juga sebagai narasumber nih. Saya sebetulnya mungkin tidak siap untuk disebut sebagai narasumber hari ini. Cuma maksud saya ingin bertanya kepada kedua pembicara yang luar biasa ini. Kan banyak bicara tentang hati ini kan, dari ya. Apakah ini bisa dikatakan sebagai nurani gitu? Jadi kalau kita judulnya ini hati, tapi hati itu kita ganti dengan kata nurani, boleh nggak? Gitu kira-kira. Mengena nggak, masuk nggak pembicaraan kita? Gitu. Oke. Karena nurani ya. Ya, jadi kita, ya. Kalau kita kata hati itu kita samakan, artinya boleh diganti dengan nurani gitu. Bagaimana gitu kira-kira? Penguraiannya tadi bisa masuk nggak gitu? Iya. Nah, karena saya sangat setuju tadi dengan penjelasan dari Bapak pertama dan kedua ini. Apalagi tadi ada pembicaraan ilmiah bagaimana penelitian dari getaran hati kita yang luar biasa, jauh lebih hebat daripada getaran otak kita, kan? Jadi kebetulan tahun 2014 saya ada menulis buku yang kalau boleh saya perlihatkan di sini 5 jadi 5 mutiara kecerdasan spiritual. Ya. Nah, spiritual ini lebih banyak nurani. Nah, jadi saya jadi sangat tersentuh tadi kelihatan ya. Ini kira-kira mungkin nggak jauh berbeda, itu persis sama mungkin tidak ya, tapi mungkin serupa tapi tidak sama begitu. Nah, di dalam buku ini saya ada membahas 5 ya, di sini kan 5 mutiara. 5 itu adalah pertama iman. Ya. Mutiara pertama itu adalah iman, kemudian mutiara keduanya adalah niat yang ikhlas, ya, niat dan ikhlas. Kemudian kerendahan hati, humble, rendah hati, dan keempat amanah, yang disebut amanah, dan berkelimpahan. Nah, yang 5 ini bersumber dari nurani. Jadi apabila nurani kita diisi dengan 5 mutiara ini, nah kita mempunyai kecerdasan spiritual. Kira-kira. Wah, sudah mantap. Jadi 3-3-nya ini siap untuk menampung pertanyaan apa saja dari teman-teman. Jadi saya aman nih Mas Heri. Mantap. Aman kita, udah. Jadi ada 3-3-nya, sudah siap. Jadi ini bicara tentang energi positif ya, tentang tadi heart intelligence. Kalau Pak Bambang ini lebih ke spiritual intelligence, kemudian apakah bisa dicapai nurani, kan ada hati nurani gitu ya kalau nggak salah. Ada partai hati nurani kan, jadi oke.
Silakan, kalau ada teman-teman yang mau menanyakan atau sharing, silakan. Ya, bagus. Sebelum yang lain, takut ketinggalan nih. Tadi Pak Raja mungkin bukan bertanya ya, kali sharing aja ya. Tadi Pak Raja ingin mendengarkan kita sharing seperti apa. Apakah hati di sini bisa diganti nurani? Kan begitu. Ya bisa saja, tetapi gini, sebelum sampai ke sana, saya ingin menjelaskan bahwa hati dalam bahasa Indonesia itu barangnya ada dua. Barangnya ini, hati ini. Yang pertama adalah hati fisik, yang barangnya adalah jantung, yang tadi disebut Pak Yudi tadi. Riset-riset ilmiah mutakhir, mereka menyebutnya sebagai new science, sains baru di tahun 90-an itu menyimpulkan bahwa pusat kecerdasan itu sebetulnya bukan otak kalau melihat riset itu, tapi di jantung, yang bahasa Indonesianya kita sebut hati. Bukan hati yang di sini, tapi hati jantung di sini. Ya, itu barang fisiknya, kelihatan, bisa diriset, terbukti untuk di. Tapi sebelumnya eksplorasi praktisi spiritual, misalnya Al-Ghazali dan seterusnya itu sudah selesai membahas tentang jantung ini. Tapi Al-Ghazali bilang kami membahasnya tidak pakai riset, tapi pakai temuan spiritual, namanya mukasafah, discovery spiritual, gitu ya. Nah, itu hati fisik jantung. Yang kedua, hati rohani, yang barangnya ada tapi nggak kelihatan. Kenapa ada? Oh, semua bangsa di seluruh dunia, di semua suku, di semua peradaban, sampai nanti hari kiamat telah diajari oleh Tuhan secara otomatis untuk mengatakan bahwa di dalam diri kita itu pasti ada hati, yang itu bukan jantung namanya. Contoh, mimpinlah dengan hatimu. Kan semua orang tahu itu bukan dengan jantungmu, kan, tapi dengan hati yang rohani, gitu. Bahasa umumnya adalah sering disebut dengan makhluk spiritual. Hati yang tadi Pak Raja tadi, makhluk spiritual, tempat cahaya. Kalau diisi dengan yang positif, disebut malaikatlah yang berkuasa di tempat cahaya itu. Tapi begitu yang positif itu hilang, iblislah yang mengganti leadershipnya. Jadi malaikatnya disuruh ngontrak, kamu ke sana aja, saya yang mimpin nih, karena ini lagi marah gitu. Jadi gonta-ganti, maka disebut bahasa Arabnya itu kolab, itu gonta-ganti, dia dinamis dia. Bahasa Jawanya esok tempe sore kedele itu, itu. Nah itu. Karena yang mimpin gonta-ganti, 5 jam berikutnya yang mimpin malaikat, tapi 5 jam berikutnya kalau dia nggak menguasai yang mimpin iblis. Karena itu hati itu butuh pemandu, meskipun dia diciptakan oleh Tuhan dengan canggih tadi. Dia punya elektromagnetik yang lebih kuat dari otak, tapi dia butuh pemandu. Supaya nggak mencela-mencele, kata orang Jawanya. Pemandunya apa? 1, goal setting, 2, prinsip, 3, aturan, dan seterusnya. Nah, boleh nggak disebut dengan hati nurani? Nurani itu sifat dari hati. Tapi ini debatable, tergantung mazhabnya siapa. Nah, ada beberapa sifat hati itu, ada 4 tahapan. Yang masing-masing tahapan itu punya sifat. Salah satunya nurani ini. Apa yang paling luar itu disebut dada. Dada itu hati fisik, jantung. Yang kedua, hati yang paling dalam itu hati kolbun biasanya kita sebutnya, kalbu ya. Kalau bahasa Indonesianya, kalau nggak salah. Kalbu. Ya, kalbu. Kalbu itu dari bahasa Arab, artinya dia hati yang sudah spiritual. Yang salah satu sifatnya ya Pak Raja tadi itu. Ada yang lebih dalam lagi, mata hati katanya kan. Mata hati. Itu lebih dalam dari spiritual tadi. Nah, salah satu ciri orang yang mata hatinya cerdas, atau di Al-Quran itu disebut basyiroh, itu orang yang mampu meresponi stimulan negatif dengan action yang positif. Nah, misalnya gitu ya. Kalau bahasa training-trainingnya proaktif lah, kira-kira gitu Pak Heri ya. Jadi kena krisis itu semua orang tahu rasanya, terpukul dan seterusnya. Tapi hanya orang yang cerdas hatinya lah, ilmuwan, cendekiawan lah yang mampu melihat itu dengan hal positif gitu. Jadi ada 4 tadi itu ya, lubun sama basyiratun, saya lupa nih, nanti di lain kesempatan. Ini sampai 3 ya. Ini namanya, jadi 4 tingkatan itu dia punya sifat, salah satunya sifatnya adalah nurani, memberi cahaya, kira-kira gitu. Jadi menurut saya apa yang usulan Pak Raja tadi, oke, gitu. Memang sifat hati itu memberikan cahaya, nurani, itu. Siap.
Oke, luar biasa pencerahannya Pak Ubay. Jadi kayaknya sudah banyak hati-hatinya yang ada di bukunya ini. Itu namanya kata hati, Pak. Iya. Kata hati. Kata hati. Intuisi. Ya. Mas Kus, rupanya karena kita bahasnya psikologi Pak lumayan dalam, makanya kita memang ujungnya harus hidup ini harus hati-hati. Ya, iya. Iya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini karena penting ya tadi. Ternyata orang yang punya kecerdasan hati tadi adalah ketika orang itu mampu merespon sesuatu yang negatif, gitu ya. Direspon dengan sesuatu yang positif. Itu luar biasa, nggak mudah ya. Oh, nggak mudah, Pak. Nah, maka itu orang makanya kan tingkat 3 tadi itu, Pak. Iya. Kalau tingkat 1, tingkat 2 biasa, gitu. Misalnya kita dihina orang atau rugi itu ngambek itu biasa, tingkatannya baru 1, 2. Kalau udah di tingkat 3 ini dia matang lah, gitu. Cuman latihannya memang tidak mudah karena ini hati bolak-balik. Gitu. Mas Kus, sekali-kali kita minta yang perempuan nih bicara, kita jarang. Oh iya, benar dikuasai. Bu Nino. Ya. Monggo kalau ada yang ditanyakan, Mbak Eka, Mbak Rani. Perempuan lebih banyak bicara dengan hati katanya. Benar nggak sih, Pak Gus? Gitu kan bisa kita tahu. Ya. Mbak Edi juga ada kasus-kasus di kantor barangkali. Ini Pak Antoni silakan kalau ada mau sharing hal ini. Pak Antoni juga ngamat soal perilaku hati. Sharing Pak. Jadi memang silakan. Silakan Pak Sharing Pak. Ya, ini kan kebetulan kan saya di Pak Edi Suwarno. Ya. Kebetulan ini kan di rumah sakit Pak. Saya bekerja hampir 30 tahun lah saya di rumah sakit. Jadi kalau dari rumah sakit yang pertama saya bekerja itu kita ada istilah namanya burn out Pak. Yes. Kalau tadi kan workaholic itu udah yang gila kerja. Kalau yang ini bosan bekerja. Mungkin walaupun tidak ada korelasi secara langsung, tapi yang ingin saya sampaikan adalah rata-rata mereka itu jenuh. Kalau tadi yang disampaikan Pak Ubaidillah kan ini orang yang bekerja kelihatan sibuk tapi tanpa output. Jadi hanya mengisi waktu luang, absen, mondar-mandir, pulang, absen, kelar. Tapi ini justru yang di tempat saya itu ada kaitannya dengan bagaimana dia bosan dan jenuh karena sudah berada dalam satu titik yang dia merasa mungkin passionnya nggak dapat. Yang saya mau bilang akhirnya kita mengadakan ada yang namanya pusat konsultasi psikologi. Dan biasanya juga ditangani oleh para psikiater, para kedokteran jiwa. Dan itu ternyata karena beban pekerjaan yang banyak. Jadi antara jumlah orang yang ada dengan volume pekerjaannya itu timpang. Nah itu akhirnya tidak mereka bekerja itu akhirnya seperti robot gitu. Jadi karena sudah apalagi pandemi kayak gini, yang temannya juga nggak masuk karena sakit, sedangkan pasien harus tetap dilayani. Nah itu Pak sebetulnya juga yang menurut saya bukannya mereka karena terpacu dengan keadaan, akhirnya dia jadi gila kerja. Tapi titiknya akhirnya itu tadi, beban mental itu kesehatan jiwanya keganggu. Ketakutan yang berlebihan, ditempatkan di tempat jangan-jangan itu Mas Edi, karena di rumah sakit, jadi tiap hari yang dihadapin orang sakit, jadi dia jenuh gitu. Kalau yang dihadapi artis gak jenuh Mas Edi. Kayak Pak Heri gitu. Iya, jangan-jangan itu perkaranya. Nah, justru itu Pak, maksud saya yang setiap hari menghadapi orang sakit saja dia trauma, mau ditaruh di bangsal COVID. Nah, bagaimana orang-orang yang istilahnya kan ini juga kan sumber daya manusia yang juga mesti dipikirkan Pak. Soalnya nanti kalau orang tidak mau merawat pasien COVID, siapa lagi? Sedangkan ini adalah garda terdepan. Orang bilang garda terbelakang, saya bilang terdepan itu. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Harus diapresiasi lah teman-teman. Iya, benar. Mungkin sebelum
tanggapi ya oleh tiga panelis itu, para juga termasuk panelis. Jadi ini kan ada dua hal yang beda gitu ya. Artinya menurut saya ya, kalau dia workaholic itu lebih ke karena kitanya ya, kita senang kerja gitu ya. Tapi kalau yang hasilnya jenuh itu dari eksternal gitu ya, karena ada tuntutan dari luar. Sebenarnya dia nggak suka kerja, nggak. Kalau workaholic ini memang dia suka kerja sekali. Jadi sampai dia lupa makan, kadang-kadang lupa. Ya pernah saya membaca ada seorang artis, maksudnya artis di advertising ya, membuat desainer, sampai lupa apa, minumnya itu minuman yang itu akhirnya dia kolab dan sampai meninggal ya. Itu kan karena memang dia enjoy sekali dengan lupa makan itu. Aduh. Nah ini yang dimaksud dengan workaholic ya. Tapi ada kasus lain tadi Pak Edi mengatakan. Justru banyak juga kasus-kasus yang tidak workaholic, malah justru beban kerja ini. Iya, beban kerja ini kan eksternal ya, artinya sebetulnya dia sih pengennya santai-santai saja, sesuai dengan kemampuan, tapi ternyata lingkungan mengharapkan dia harus kerja lembur, mengharapkan dengan ini ya, ini yang akhirnya menjadi beban. Jadi saya kira ini juga bisa diselesaikan dengan kecerdasan hati ya barangkali. Silahkan bagaimana cara menyelesaikan dengan kasus yang kalau orang itu sudah jenuh gitu deh. Dia punya jenuh kerja, yang banyak kerjaan, tapi apa sih yang harus dilakukan yang terkait dengan kecerdasan hati? Ya, Pak. Hati tadi. Kalau mungkin ilmu manajemen dia harus time manajemennya bagus, harus bisa mengolah ini. Tapi kalau terkait dengan hati, bagaimana nih intervensinya? Silakan, Pak Obe. Ya, sip. Jadi benar Pak Suwarno ya, Pak Edi Suwarno ya. Malah saya pernah baca bukunya Peter Drucker itu ada istilah yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu agak unik. Mendadak blow on katanya. Sudden incompetent. Jadi orang cerdas pun kalau dia kena burn out sama stres kerja, dia mendadak blow on, ilmunya nggak kepake. Gitu. Nah, apa solusinya? Begini, karena ini sharing aja ya, sharing diskusi. Secara konsep kita bisa explore kayak begini. Karena ini persoalan organisasi, maka solusinya selalu dua. Satu eksternal, yaitu leadership dan manajemen. Yang kedua, self, diri kita sendiri. Nah, apa hubungannya dengan kecerdasan hati? Tentu manajemennya pun harus punya kecerdasan hati tadi itu. Apa itu? Compassion. Dia menghitung jam kerja karyawan itu tidak berdasarkan win-win, tapi kasih sayang. Nah, kan mestinya itu, kasih sayang. Artinya apa? Kalau satu orang mestinya kuat kerja 8 jam, tetapi saya hantam 17 jam, mendem dia. Meskipun itu bisa dipaksakan, tapi kan nggak ada kasih sayang. Itu kan dari jajaran manajemen. Artinya apa? Sebagai konsep, ya jajaran manajemen pun perlu menghidupkan kecerdasan hati, yaitu mengeluarkan kasih sayang. Kasih sayang itu lebih tinggi daripada win-win solution. Itu, apalagi sampai ada care tadi itu ya. Nah, selalu begitu. Nah, apakah solusi dari manajemen itu cukup? Oh tidak. Perlu ada solusi individu pribadi. Bagaimana pribadi itu supaya tidak terkena burnout? Saya dulu pernah nangani yang begini-beginian itu. Tapi yang paling efektif itu dua. Pertama, meningkatkan skill, karena skill yang dibutuhkan di situ. Karena dengan ilmu yang meningkat, orang terhindar dari kejenuhan. Yang kedua, menggali makna. Misalnya begini, kalau saya kerja hanya untuk duit, itu lama-lama bosan. Nah, supaya saya tidak bosan, maka tujuannya ditinggikan. Jadi menemukan tujuan-tujuan spesifik yang sangat bermakna. Meaningful. Ya, meaningful achieve. Jadi ketika orang menemukan meaningful motivation and intention, bahasanya begitu. Ya, itu ditaruh di penjara pun tidak bosan kayak Soekarno gitu. Gitu. Betul. Tapi ini kan latihannya individu, tidak bisa manajemennya masuk ke sini gitu. Bung Hatta itu karena di Belanda kemana-mana, dia alhamdulillah
Saya tahu masyarakat Papua, saya tahu masyarakat Bengkulu, saya tahu masyarakat Jawa. Kenapa? Karena disiksa Belanda di mana-mana itu kan. Jadi hatinya itu hidup di dalam tempat yang semua orang tahu ini pasti nggak enak gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita belum bahwa di semua tempat yang tidak enak pun ketika kita menemukan meaningful intention dan motivation tadi, hati kita jauhlah dihindari dari kejenuhan tadi. Ya. Nah ini ada riset Pak Gus di Amerika, saya lupa tahun berapa itu ya. Saya pernah nulis ini. Jadi ada riset yang mengamati kenapa sih pegawai itu ngomongnya bosen di kantor ini, bosen dengan ini, yang diomongin atasannya, kawannya begini, pekerjaannya gajinya kecil. Terus dia juga mengimajinasikan di kantor lain enak itu keren, bosnya keren, gajinya keren gitu. Cuman riset menemukan kok nggak pindah-pindah ini orang katanya. Katanya di kantor lain enak, kenapa lu di sini gitu kan? Nggak pindah-pindah. Nggak pindah-pindah Pak Heri ini. Ketika saya nyampein ini di seminar, ternyata banyak HRD yang datangin saya Pak Gus. Pak Ubed katanya, di kantor saya begitu, caranya gimana mau mindahin katanya. Wah, pindahin aturan saya bilang. Tapi ini fakta sebagai fakta psikologis ini perlu dibahas. Banyak orang yang dia sudah kena burnout lah, stres kerja, hati dan otaknya itu dipenuhi oleh disapresiasi mungkin kalau ada bahasa begitu ke atasannya, ke kawannya, ke pekerjaan dan seterusnya. Tapi masalahnya kok nggak pindah-pindah? Apa ini masalahnya kan? Riset akhirnya. Ternyata salah satu faktor penentunya adalah developmental proses. Ya ini yang secara pribadi perlu dijadikan pedoman. Apa itu? Jiwanya tidak berkembang. Jadi orang itu hanya ngandelin instruksi kerja. Padahal di setiap pekerjaan itu ada ilmu, ada makna yang nggak terbatas. Gitu. Jadi misalnya orang suruh laptop terus. Lah kalau orang yang sehat hatinya, saya akan menggunakan waktu saya yang terbatas ini untuk mengembangkan diri misalnya. Saya akan dalami program lain yang tidak diperintahkan oleh kantor. Kan itu berkembang jiwanya. Walaupun ini tidak ideal, tetapi itu cara optimal bagaimana menyikapi situasi yang tidak ideal dengan cara yang baik tadi Pak Gus. Yang hati tingkat 3 tadi itu, ya kan. Keadaannya memang tidak enak gitu. Kantor kita disuruh 17 jam mestinya 8 jam kan tidak enak itu kan. Apalagi yang dihadapi bukan artis kayak Pak Heri, orang sakit semua, itu pasti tidak enak. Nah, supaya hati kita gak mudah dihinggapi kejenuhan, fine, temukan tujuan dan intensi yang paling meaningful. Kalau di agama clear jawabannya, naiklah buruk. Apa itu buruk? Karena Allah itu buruk disebutnya, kilat. Itu pakai istilah buruk itu kan mungkin lompatan yang apa istilah sekarang itu kuantum, super kuantum gitu. Jadi kalau kita memaafkan orang pakai sains, prosedur psikologi itu lama. Hati-hati dulu, endam dulu 4 bulan, latihan dulu 6 bulan, orangnya udah meninggal. Tetapi kalau kita naik buruk yang disebut iman, Anda selesai 1 detik selesai. Anda memaafkan bukan karena Anda nggak mampu jotos dia atau nggak mampu ngelawan dia, tapi karena di atas. Nah, makanya iman itu disebut lompatan super kuantum atau buruk tadi itu bahasa kampungnya lah buruk ya. Kan Nabi Muhammad itu naik buruk, maksudnya itu bukan buruk itu. Tapi lompatan iman. Nah, sama kayak kerja tadi. Kalau kita menemukan highest meaning itu dengan secara sains, mungkin perlu training, ikut trainingnya Pak Gus berkali-kali, terus baru kita latihan. Tapi di bangsa Indonesia ada fasilitas yang namanya agama yang menyajikan jalan buruk, lompat. Saya kerja karena Allah. Nah, wis. Itu dijajah 300 tahun pun tenang. Karena kata Cak Lontong karena kelamaan ngeruncingin bambu. Kira-kira gitu Pak lah ya perspektifnya gitu sebagai diskusi. Ya. Ada mau nambahkan Kang Yudi? Kang Yudi dong. Atau Pak Raja punya pengalaman? Pak Raja. Ini terkait dengan burnout dan jenuh, mengatasi burnout dan jenuh di saat
penjelasan Pak Obed tadi sudah cukup panjang lebar, jadi saya ingin menambahkan sedikit di luar dari yang dijelaskan Pak Obed. Atau mungkin Bapak mau duluan, silakan. Silakan. Pak ini, Pak Yudi atau Pak? Silakan, yang lain dulu. Pak Bambang, silakan Pak Raja. Pak Raja silakan. Jadi saya ingin melihat dari segi apa tadi boring yang kemudian menjadi burnout gitu ya. Secara manusiawi lah, itu terjadi manusiawi. Bukan hanya pada orang yang sibuk kerja aja, orang yang berprestasi pun bisa begitu. Kan ada ceritanya dari Susi Susanti itu kan, juara dunia itu ya. Dia juga sering burnout, dia juga sering boring dengan badmintonnya itu. Dan caranya apa? Dia ambil kegiatan lain. Dia lakukan misalnya pergi berenang, atau pergi hal-hal lain. Jadi manusiawi lah, wajar. Jadi kita sadari aja bahwa memang itu akan terjadi pada diri kita. Kalau dikembalikan ke hati, ya dalam agama juga dikatakan bahwa hati kita itu kan selalu naik turun bolak-balik, gitu kan, itu terjadi. Dengan menyadari itu, ya kita harus menerima kenyataan bahwa kalau kita kerja sampai bersekian tahun menghadapi apalagi suasana yang stres, lihat orang sakit, nah kita harus bisa memanage diri sendiri untuk mencari variasi. Contohnya begini, dari peraturan pemerintah saja sebetulnya sudah diantisipasi hal itu kan. Maka setiap karyawan yang sudah bekerja 4 jam itu harus istirahat. Itu ada undang-undang, ada peraturan tenaga kerjanya. Ya. Jadi kalau ada karyawan yang sudah 4 jam kerja, lebih dari 4 jam tidak ada istirahat, sudah melanggar undang-undang. Nah, tujuannya kan demi keselamatan, menghilangi boring jangka panjang. Gitu Pak ya, menghilangi burnout jangka panjang. Jadi jangka pendeknya mulai setelah 4 jam istirahat, minum, makan, itu diharuskan. Jadi istirahatnya itu ada minum dan ada makanan kecil. Atau ada mungkin makan siang, makan malam. Jadi pokoknya tidak boleh kerja terus-menerus setelah 4 jam. Harus ada istirahat. Nah, istirahat itu bisa diisi dengan istilahnya ngopi gitu ya. Nah, itu salah satu ya, sudah diantisipasi itu dari segi peraturan pemerintah pun. Nah, kemudian dari segi keselamatan kerja itu bagian dari motivasi. Motivasi itu kan ada dua, dari luar dan dari dalam diri. Nah, dari luar termasuk itu fasilitas kerja itu memotivasi orang untuk bekerja lebih baik, keamanan, keselamatan, keatasan dengan interaksi yang baik. Nah, itu kembali ke buku empati. Empati. Kalau atasannya berempati, itu kejenuhan itu akan sangat berkurang, ya. Karena pernah diadakan penelitian Wyatt and Watson, ya, konsultan internasional itu, 2 dari 3 karyawan Indonesia ini ingin pindah kerja. Seperti Bapak katakan tadi, udah ngeluh kok nggak pindah-pindah gitu ya. Tapi yang benar-benar terjadi pindah kerja, 2 dari 3 yang pindah kerja itu alasannya apa? Karena interaksi yang buruk dengan atasan, gitu. Atasan di sini termasuk ya mungkin bisa direktur, bisa manajer, atau setingkat di atasnya, bisa juga mungkin peers rekan kerja. Tapi suasana interaksi di tempat kerja itu tidak menyenangkan, membuat dia stres, nah, membuat dia boring, ya, membuat dia burnout. Nah, dia pindah kerja. Jadi itu alasan utama, bukan gaji. Ya, gaji ya iya, tapi alasan yang kesekian. Gitu. Alasan yang pertama itu interaksi itu yang membuat dia tidak betah di perusahaan itu. Gitu. Nah, bagaimana atasan itu sangat berfungsi untuk berempati kepada bawahannya agar bawahannya itu tidak stres, tidak jenuh, cepat jenuh. Gitu. Sedangkan motivasi dari dalam, tadi itu yang dari luar ada beberapa hal, sedikit lagi yang dari dalam itu dikembalikan ke agama, ya, seperti Bapak katakan tadi Pak Obed. Kita berdoa, jadi yang paling baik itu kan begitu sampai di tempat kerja, langkah pertama yang kita lakukan apa? Berdoa. Setiap hari, setiap pagi itu apa? Apa kalau kita masuk shift 2 atau shift 3, begitu sampai di tempat kerja, hal pertama belakang berdoa. Apa tujuan berdoa itu? Untuk menguatkan hati kita, mengingatkan diri kita bahwa kita bekerja itu bagian dari amal, bagian dari ibadah. Ya, dan itu ada yang menilai, ada malaikat yang mencatat, ada yang membimbing, Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu kita ingatkan terus. Ya. Ibaratnya seperti sholat 5 kali itu kan mengingatkan. Nah, di tempat kerja juga begitu. Mulailah kerja dengan mengingatkan diri sendiri dengan berdoa. Gitu. Oke. Gitu Pak ya. Ya, baik. Bagus. Luar biasa. Ya. Dan ini kalau pengalaman Mas Heri gimana? Ketika ada pernah burnout nggak sih Mas Heri kerjanya? Mas Heri. Pernah lah Mas. Pernah Mas. Pengalaman Anda yang sudah kerja 30 tahun lebih. Nah.
Kayaknya harus Pak Mas Heri ya. Harus. Iya, karena saya bukan hanya karyawan ya, artis juga ada burnout. Oh, iya. Makanya dia pakai narkoba itu Mas, karena tiap hari dituntut lucu, tiap hari dituntut tampil cantik dan keren. Itu kan menyakitkan buat dia manusia juga gitu kan. Kalau programnya stripping Mas Gus, itu kan kayak si S itu, tiap hari diminta untuk lucu. Bahkan dia boleh dong suatu saat nggak lucu, tapi penonton nggak mau, dia harus lucu. Kompensasinya ya itu tadi, kalau dia nggak ke agama ya dia ke narkoba. Ke narkoba ya. Ya itu pilihan-pilihan gampang. Jadi kalau dia nggak kuat agamanya, saya lihat ya, itu bukan hanya itu. Saya juga pernah bandingin dengan pilot Mas Gus. Pilot itu juga gitu Mas. Dia jangan dikira dia suka loh. Dia stres itu karena tiap hari dia nyetir yang sangat berbahaya itu. Jadi larinya dua, kalau nggak ke agama, kemudian ke yang lain-lain. Dia artis itu ininya di situ Mas Gus. Kalau karyawan sih, iya tadi Mas Ubed bilang, saya godain juga. Katanya mau keluar, kok nggak keluar. Itu seru sih, itu seru. Tapi menarik sih malam hari ini. Jadi saya juga pernah punya atasan Mas Gus, yang kita kembali ke topik ya, mungkin ke workaholic tadi. Kami yang di industri kreatif itu rentan terhadap itu. Karena memang kita industrinya itu passion banget Mas Ubed. Sehingga kita itu kadang-kadang tadi antara workaholic beneran atau yang palsu, itu agak susah membedakan. Tapi memang deadline-nya ketat, sehingga sampai bos-bosnya pun pola hidupnya begitu. Benar Mas Gus, ada bos saya yang terkenal itu cerai 3 kali kan, karena istrinya nggak kuat kan, pulangnya dia sampai tengah malam Mas Ubed. Dia mungkin subuh baru pulang, terus kemudian nanti jam 9, jam 10 datang lagi. Ya istrinya siapa yang kuat kalau terus lingkungannya artis-artis kan macam lah ya, jadi bisa kemana-mana gitu. Jadi terjadi Mas Gus itu, dan saya menikmati tadi penjelasan Bapak-Bapak. Saya membenarkan, iya benar, memang begitu kondisinya. Lanjut Mas Gus. Ya emang luar biasa. Jadi kalau workaholic menurut saya sih orang lebih bisa enjoy ya, karena dia seneng gitu ya kerja, tapi lingkungan yang tadi orang nggak bisa kerja sampai pulang jam 3 malam cari duit atau cari orang lain. Yang kerja seneng aja karena workaholic gitu ya, tapi yang tadi yang di rumah ini kan itu ya. Tapi menarik, jadi memang betul ya, ketika ada masalah dengan burnout tadi ya, kejenuhan, bagaimana tadi yang disampaikan Pak Raja bahwa kita cari kegiatan yang lebih fun, lebih yang lain yang tidak rutin. Salah satu intervensinya kan bisa jadi tadi Pak Ube mengatakan skill-nya dinaikkan supaya punya kemampuan yang lebih dari yang sekarang sehingga bisa mengatasi persoalan. Terus menggali mana kerja ya, itu meaningful sekali, itu juga penting. Nah, tapi tadi ya, Pak Heri ya, ada persoalan di sini. Kerja ini lebih bisa burn out ya, bukan karena kerjaan kadang, karena interaksi dengan atasan sampai Pak Raja tadi. Itu yang bikin sakit hati gitu. Waduh, dia datang lagi ya. Kerjanya sih enak aja, dia nggak tahu, tapi cara dia merintah, cara dia melakukan ya, ini menjadi jenuh, jika dia nggak jenuh dalam konteks kerjaannya, tapi jenuh dalam suasananya, ya betul ya. Jadi mau berangkat aja mikir, nanti ketemu Pak Edi lagi, kan gitu. Jadi secara mental sudah dari rumah itu sudah, ini kerjaan seorang manajer ya, pimpinan bagaimana, maka kemudian sekarang kan people experience istilahnya sekarang kan, bagaimana menggunakan experience seperti yang menarik gitu ya. Tapi barangkali kan Yudi ada pengalaman lain, bagaimana menghilangkan burnout secara individual tadi barangkali. Silakan Kang. Menurut saya banyak orang yang boring di tempat kerja
dan people only work for money. Orang bekerja itu untuk hanya uang. Padahal kerjaan itu mestinya karena kita 8 jam di tempat kerja, mestinya itu menjadi joyous experience. Mesti jadi tempat kerja itu mesti the joy place. Kalau menurut saya 8 jam kerja itu bukan tempat yang menyenangkan. Life is too short. Hidup ini terlalu pendek. Ya, so find joy in whatever you do. Temukan kebahagiaan dalam apapun yang Anda lakukan. Dan ini ketidaktahuan tujuan hidup kita lah yang membuat kita cepat jenuh. Kurang pengertian tentang hidup inilah membuat kita jenuh, kurang meaning. Ya. Nah, jadi questionnya adalah how to make life works. Gimana sih caranya supaya hidup saya ini bisa bekerja dengan baik, ya? Nah, pandangan orang saat ini kebanyakan, mungkin teman-teman pernah melihat film The Secret, ya, Informational The Secret, yaitu The Secret adalah teori tentang self-creation, tentang kreasi diri untuk mendapatkan semua goal dan cita-cita. Kita membayangkan ini, tiba-tiba ada mobil di driveway kita, anak kecil membayangkan apa, tiba-tiba besoknya sepeda yang baru. Menurut saya, ini jatuh ke agak self-centered, ya, ego diri sendiri. Dan itulah kebanyakan filosofi kebanyakan orang. Hidup ini it's about getting, you know, getting money, getting a car, getting a big house, getting a beautiful girlfriend, getting married, getting. Dan ketika mereka kalau mereka sampai getting semuanya, akhirnya mereka bilang get the hell out of here. Gitu apa Michael Jackson? Get the Whitney Houston kaya sekali. Dia akhirnya apa? Narkoba. Get the hell out of here. Michael Jackson sama. Nah, ini karena life is not about getting. Ya, hidup ini bukan untuk mensukseskan diri sendiri. Kalau Anda ingin mensukseskan diri sendiri dengan mendapatkan semua materi yang Anda pikir membuat Anda bahagia, yaitu mendapatkan profesi yang ideal, mendapatkan ini, kebanyakan orang justru tidak sukses. Kebanyakan orang gagal hanya untuk mensukseskan dirinya sendiri. Satu orang aja kebanyakan gagal. Oke. Dan ini jalan menuju sukses yang arduous, yang sangat sulit mensukseskan diri sendiri. Karena ini perspektif yang kurang salah. Tadi Pak Ubaidillah mengatakan bahwa dalam grup ini harus ada unity. Unity, kesatuan. Kita sadar bahwa kita itu in unity with nature. Kita itu satu kesatuan dengan alam. Ketika kita mengerti hal ini, maka kita tidak akan merusak alam. Kita itu unity with every human being. Kita itu satu kesatuan dengan semua orang. Ya, dengan semua orang kita satu kesatuan. Ketika kita menyakiti orang lain, karena kita itu unity, sebenarnya kita menyakiti diri sendiri. Ketika kita berbuat baik pada orang lain, kita sebenarnya berbuat baik pada diri sendiri. Ya, what you give, ketika Anda memberi sebagian daripada rezeki Anda buat orang lain, sebenarnya Anda memberi rezeki itu pada diri Anda sendiri. Ketika Anda berbagi sesuatu pada orang lain, you will have. Anda akan miliki itu. Ya, karena apa? Life is not about you, my friend. Hidup ini bukan tentang dirimu.
Hidup ini adalah tentang orang lain. Whose life you touch, yang hidupnya Anda bantu. Very simple formula. Kalau Anda ingin memiliki uang yang lebih, sedekahlah. Bantulah orang yang miskin. Bantulah orang yang pemulung sampah. Dan lihat apa yang terjadi. Bila if you want to have more time, bila Anda ingin lebih banyak waktu luang dalam hidup Anda, bagikanlah waktu Anda itu untuk orang lain yang membutuhkan tenaga Anda. Ya. Bila badan Anda ingin sehat terus, bantulah orang-orang yang sakit. Untuk mendapatkan obatnya, untuk apapun. Bila Anda ingin memiliki rumah, bantulah mereka yang belum punya rumah untuk memiliki rumah. Bantu bisa apa aja. Ya, dengan mengurus mortgage-nya atau hipoteknya atau apanya. Ya, conclusion-nya adalah be the source for other. Jadilah sumber untuk orang lain. Masya Allah. Ya. Ini Ustadz Yudi luar biasa. Ini beyond ini. Ya. Hidup ini adalah untuk orang lain. Adalah tentang orang lain. Ini baru luar biasa. Gimana ini, Pak Ube? Penjelasannya ini. Oh iya, jadi kalau kita lihat di prakteknya ya, kan orang itu sering beradu siapa yang benar siapa ya. Kan kita selalu berpikir mana yang paling benar ya. Padahal orang yang terbaik itu orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Itu. Jadi sampai-sampai ada ungkapan begini Pak Gus, temukan dirimu lebih dulu, bakatmu apa, kehebatanmu apa. Lalu puncaknya, hilangkan dirimu supaya kamu besar. Hilangkan dirimu itu kan berarti kita membunuh ego kita atau self interest kita seperti yang dikatakan Pak Yudi itu, supaya kita besar. Besar dalam pengertian tidak harus seperti Pak Jokowi atau Pak JK lah ya. Besar dalam arti bisa memberi manfaat kayak orang lain gitu. Nah syaratnya kan kita harus menghilangkan diri kita. Siang-siang ini kalau kita ngurusi diri kita ya bukan di SKB. Ya, kita ngapain lah, main WA atau dengerin musik gitu mungkin ya. Nah, artinya apa? Semua kebaikan itu butuh pengorbanan lah kira-kira gitu. Ya. Setuju itu Pak Yudi? Iya. Oke, ini luar biasa. Sore ini dapat pencerahan banyak nih dari para guru-guru spiritual ya. Aduh, Mas Indi ada yang ingin sampaikan? Iya, ini teman-teman rugi nih yang nggak ikut. Nanti saya provokasi lagi. Oh iya. Supaya pada ikut tuh. Iya. Udah gratis ya Mas Gus ya, udah gratis. Tinggal dengerin. Itu kan luar biasa itu. Kayaknya ada yang mohon maaf di sini hujan petir. Oh ya, di mana-mana hujan dan petir ini. Ya. Justru ini Pak, saya sendiri merasa kayak gini ini mengasah otak kita, hati lah kita dari Pak Upe, Pak Yudi, Pak Raja, Mas Heri. Ini masukan luar biasa menurut saya. Nah, tadi untuk menetapkan istilahnya kan tadi kalau Pak Upe bilang kadang-kadang 5 jam dikuasai oleh malaikat, kemudian 5 jam lagi oleh setan gitu kan. Ini betul ya. Nah, gimana supaya diri kita dikuasai oleh malaikat ya untuk selalu mengingat dengan kebaikan-kebaikan. Nah, barangkali ya salah satu yang mungkin sharing juga ini ya. Saya selalu mengatakan begini. Ketika Anda berani bicara, itulah Anda akan mendapatkan ruang untuk mengontrol diri Anda. Satu, kan? Contoh, Kang Yudi ngomong begitu, Pak Raja ngomong, kan nggak mungkin. Saya ngomongnya begitu, masa saya akan satu. Yang kedua, artefak, Pak. Jadi artefak itu begini, saya bikin namanya kaos yang namanya Meaningful People. Sengaja saya pakai gitu. Saya pakai dan saya produksi banyak gitu waktu itu kan. Nah, ternyata dengan saya pakai kaos itu, saya bisa ngontrol, Pak.
Karena nggak mungkin saya akan berbuat sesuatu katanya meaningful people, masa begitu. Masa ke karaoke gitu kan? Jadi SKB saya pikir nanti kita bikin Pak, ya. Boleh. Nah, kan yang kreatif Pak Heri, nanti Pak Heri lah saya minta untuk desainnya gimana. Nanti saya produksi kita, merchandising-nya nanti dipegang oleh Pak Edi silakan nanti. Setuju Pak Gus. Nah, kita bikin artefak tadi. Betul. Karena tanpa itu kita itu akan lengah. Benar. Karena tadi kasusnya kan Pak Ubay mengatakan lingkungan, kan gitu. Lingkungan juga jaganya kalau kita ngobrolnya orang-orang yang tidak sesuai dengan karakter kita pasti akan lengah. Dan itu biasa, gitu ya. Kadang-kadang kejahatan itu munculnya pada tipuan-tipuan seperti itu. Wah, gitu ya. Kesendirian itu juga ada setannya. Nah, ini menarik. Jadi teman-teman sekalian, pemirsa Kader Bangsa Indonesia, TV Kader Bangsa, sore ini mendapat banyak hal. Tapi mungkin kita perlu penjelasan lebih lanjut di edisi berikutnya, karena terkait dengan kebahagiaan itu seperti apa, ya. Saya ingin menyadari betul tentang kebahagiaan itu begini, Pak Ube, Pak Yudi, Pak Raja, ya, Mas Heri. Ketika tadi saya sampaikan tentang metaverse ini, orang berlomba untuk mencari kecepatan untuk menguasai dunia itu. Sekarang ini, anak-anak muda, terutama anak-anak tanggung ilmunya gitu, yang hebat-hebat itu, mencoba mendeklar begitu, tapi sebenarnya ini belum apa-apa, belum terjadi di Indonesia, gitu kan? Tapi sudah dorong ke sana. Nah, akhirnya apa sih yang dicari ya? Sesuai dengan saran Kang Yudi tadi, hidup itu tentang orang lain. Ini menarik. Sehingga saya pikir kita perlu tetap belajar tentang metaverse, kita tetap mencari tahu, kita tetap bisa terlibat, tapi jangan lupa hidup itu adalah mencari kebahagiaan, bukan mencari sesuatu yang sifatnya materialistik kan itu. Kenapa kita memberi orang lain? Karena kita ingin bahagia. Nah, tema inilah ya saya ingin menjadi bagian yang agak serius di SKB, bagaimana bisa mencari ke hilirnya itu adalah kebahagiaan. Yang hulunya macam-macam. Nah, minggu depan kita akan coba dengan peran EQ dalam kebahagiaan dengan salah satu narasumber yang sudah bersedia untuk hadir nanti. Nah, mohon nanti Pak Raja, Pak Yudi, Pak Ube bisa hadir. Agak menarik. Saya ingin sedikit menambahkan penjelasan dari Pak Yudi tadi. Pertama, saya sangat setuju dengan pendapat tadi bahwa hidup kita ini untuk untuk orang lain, tentang orang lain. Betul. Nah, saya pernah menulis juga seperti saya katakan tadi dalam buku 5 Mutiara Kecerdasan Spiritual. Salah satu dari 5 mutiara itu adalah berkelimpahan. Nah, saya lihat dan saya rasakan di sini agak sedikit ada kesamaan. Mungkin dari Pak Yudi pembahasannya tadi lebih mendalam, saya menulisnya mungkin lebih sederhana. Nah, tapi saya beri namanya berkelimpahan. Di situ saya mengomentari pendapat yang selama ini berkembang dan sepertinya disetujui orang, disepakati masyarakat. Dalam hidup ini harus give and take atau take and give. Dan di buku itu saya komentari itu salah. Saya katakan hidup ini adalah give and give and give. Nah, jadi saya katakan tadi mungkin itu ada sedikit mendekati atau sejalan dengan pendapat Pak Yudi. Jadi Pak Yudi tadi membahasnya jauh lebih dalam, saya lebih sederhana mungkin dalam buku ini ya. Jadi di dalam 5 itu salah satu yang kelima itu adalah berkelimpahan. Dan dalam berkelimpahan itu yang saya tekankan di situ. Hidup ini adalah give and give and give. Bukan take and give and bukan give and take. Gitu Pak. Terima kasih. Kalau nggak salah Kang Yudi juga gitu deh. Iya. Ya Kang Yudi ya. Gimana? Ya. Tapi Mas Gus, tapi Pak Raja jadi mengubah, jadi bukan terima kasih, tapi harusnya kasih. Karena ada terimanya tadi itu Pak. Mengubah KBBI. Ya Mas Yudi ya kan Mas. Iya, itu yang tadi Pak kata hati yang berhati-hati. Ya. Baik, Bapak-bapak dan sekalian teman-teman ya, kita akhiri dulu perbincangan kita supaya tidak terlalu kita kebanyakan nanti
kita jenuh juga ya, supaya tadi kan tadi ingatkan jangan lama-lama nanti jenuh. Oke, kita pas setengah 4 ini sesuai dengan jadwal kita. Terima kasih sekali Pak Ubaidillah sebagai pemantik, Pak Raja, Pak Kang Yudi, ya Mas Heri. Jangan bosan-bosan kita terus bagaimana memberikan inspirasi pada teman-teman semua ya, semua kader bangsa Indonesia. Apalagi tadi diperkuat dengan pernyataan Kang Yudi, hidup ini adalah tentang orang lain. Dan saya langsung tek loh Pak Kang Yudi, aduh, saya memperkuat diri ini. Ya istilahnya obat ini ketemu vitaminnya, diet gitu kan. Senior kita Pak Raja sudah memberikan masukan, dan semua ini adalah vitamin lah untuk kehidupan kita ke depan. Baik, saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi Kang Ubay yang hadir dan yang pemirsa. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan selalu menginspirasi teman-teman di SKP Pak Salim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.